Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Di kesempatan ini, kita akan mengerjakan proses restorasi sebuah perangkat audio merek Polytron model DAT57. Perangkat ini kita dapat dari tukang rongsok. Sengaja saya beli seharga Rp100.000 dengan harapan bisa dipulihkan, semua fungsi bisa normal kembali. Model ini dibuat sekitar tahun 90-an. Memiliki fitur sederhana, yaitu satu deck kaset audio player dan 2 input mikrofon dengan efek echo untuk fungsi karaoke. Panel depan terdiri dari saklar power utama, soket audio untuk pons dengan diameter 6,5 mm stereo, audio level meter dengan LED sejumlah 7 titik untuk masing-masing kanal audio, LED indikator fungsi input audio, mode audio, dan pilihan mode tape. Saklar fungsi input audio terdiri dari tape, tuner, AUX, dan CD. Pada model DAT57 ini, grafik equalizer menggunakan 7 pengaturan frekuensi sehingga nada audio lebih leluasa dipersonalisasi. Disediakan pengatur keseimbangan suara dengan menggunakan potensiometer geser. Sedangkan volume level utama menggunakan potensiometer model putar dengan knob besar. Terdapat saklar mode audio loudness untuk menambah kualitas audio dengan sekali tekan. Dengan demikian berarti potensiometer volume utama dilengkapi pin CT. Pilihan mode tape terdiri dari 3 saklar mode, di antaranya normal, kromium dioksida, dan metal. Terlihat tombol dari ketiga saklar lepas atau hilang. Saklar mode sound MPX digunakan untuk mode karaoke, yaitu untuk menghilangkan suara vokal pada sumber input kaset audio. Saklar DNRS digunakan untuk menghilangkan noise pada mode kaset audio player. Kedua saklar dengan tombol tidak terpasang atau hilang. Input mikrofon menggunakan soket audio diameter 6,5 mm mono sebanyak 2 buah. 2 buah input mikrofon levelnya dikendalikan oleh 1 buah potensiometer. Terdapat 1 buah potensiometer pengatur level efek echo untuk vokal pada mikrofon. Panel belakang tampak seperti ini. Soket RCA fungsi input audio terdiri dari tuner, AUX in, dan CD input. Sedangkan 1 buah soket RCA untuk fungsi line output. Output speaker dari power amplifier menggunakan terminal jepit dengan jumlah 2 pasang terminal atau stereo. Terdapat soket banana dengan marking DC. Berarti perangkat ini dapat dioperasikan dengan sumber tegangan dari baterai 12 volt. Pilihan sumber tegangan input antara AC atau DC dipergunakan saklar pilihan sumber tegangan dengan marking AC atau DC. Tegangan kerja AC input utama terdapat 2 pilihan antara 110 volt atau 220 volt. Kondisi rumah sekring tidak ada penutupnya. Sekring tidak terpasang. Untuk mengetahui kondisi perangkat audio ini, mari kita lakukan pengujian. Hubungkan terminal jepit output speaker ke speaker impedansi 8 ohm.
Steker listrik terlihat sudah diganti. Hubungkan steker ke sumber listrik, kemudian aktifkan saklar power perangkat. Ada yang ganjil dengan LED audio level meter. Saat power utama diaktifkan, satu kanal LED menyala lebih lama. Tidak terdengar suara sedikit pun pada speaker, noise pun tidak muncul. Coba ke fungsi input tab, periksa kondisi head tab dan pinch roller. Ya, kondisi head tab dan pinch roller hampir tidak terlihat, tertutupi oleh kotoran debu. Coba fungsi tombol mekanik tabnya. Tombol fungsi playback macet, tombol keras saat ditekan, sehingga tidak bisa menjalankan fungsi tombol lainnya, termasuk tombol eject. Maklum saja perangkat ini kita dapat dari rongsok. Si pemilik kemungkinan sudah tidak berharap barang ini aktif kembali, mengingat kondisinya seperti ini. Oke, lanjut bongkar casing dan modulnya. Kita lakukan proses perbaikan dan restorasi. Semoga dapat dipulihkan kembali. Dari awal, casing tidak diperkuat dengan baut. Semua baut hilang. Langsung saja kita lepas cover atas perangkatnya. Perangkat audio merek Polytron, model DAT57A, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Terima kasih bagi Sobat Elektro yang tetap setia dengan channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya agar mendapat notif update konten terbaru. Ya, ternyata sekring pengaman AC input utama diganti dengan sekring tancap dan pemasangan disolder langsung ke pin rumah sikring. Bagian sisi dalam panel belakang seperti ini terdiri dari panel tegangan AC atau DC input, ventilasi udara untuk pendingin power amplifier, terminal output speaker, dan soket RCA audio input dan output. Bagian sisi dalam panel depan terdiri dari PCB kontrol panel depan, diantaranya potensio volume level mikrofon, balance, grafik equalizer, saklar fungsi dan mode, LED indikator, LED audio level meter, soket mikrofon input, mekanik tape, soket pons, dan saklar power utama. PCB modul utama sangat kotor, komponen hampir tidak terlihat, tertutupi oleh debu. Terlihat ada kabel modifikasi yang terhubung antara soket RCA line output dengan soket input rangkaian power amplifier. Aluminium pendingin IC power amplifier bukan asli bawaan perangkat. Plat pendingin sudah diganti dengan bentuk yang lebih kecil. Pemasangan plat pendingin tidak rapi, terdiri dari beberapa jenis pendingin yang disambung dan ditumpuk. Mulai kita bongkar panel depan yang diperkuat dengan 4 buah baut ukuran M3 di bagian bawah. Lepas semua kabel penghubung dari modul PCB utama ke panel depan. Harap didokumentasikan atau diingat posisi sambungan masing-masing kabel agar tidak keliru saat pemasangan ulang. Banyak yang berkomentar mengenai masalah sambungan kabel ini akibat lupa posisi sambungan kabel dan meminta saya untuk membuat tutorial video posisi sambungan kabel tersebut. Ya, mohon maaf, sebetulnya pada setiap video di channel ini secara detail saya tayangkan dan tidak mungkin saya membuat ulang video khusus mengenai pembahasan sambungan kabel pada tiap perangkat.
Kabel sambungan dari sekunder trafo power supply disolder langsung ke soket modul PCB utama. Kemungkinan sengaja dilakukan oleh teknisi sebelumnya. Skrup pengencang, terminal jepit output speaker, dan soket RCA sudah beragam dan kondisinya berkarat. Karena plat pendingin IC power amplifier sudah diganti, maka posisi baut pengencangnya pun bukan pada posisinya. Modul PCB utama sangat kotor, banyak debu menempel pada permukaan PCB dan komponen. Lepas PCB yang diperkuat dengan 4 buah baut ukuran M3. Pendingin IC power amplifier bawaan dipasang secara vertikal atau berdiri dengan dimensi kurang lebih 11 x 9 cm. Lepas PCB kontrol panel dan komponen lainnya yang terdapat pada panel depan. Proses perbaikan kita awali dengan blok mekanik tape. Kondisi mekanik tape di bagian head tape, pinch roller, dan tombol fungsi sangat kotor. Semua fungsi tombol mekanik tape macet dikarenakan faktor kotoran yang banyak menghalangi pergerakan beberapa komponen penting mekanik tape. Karet sabuk yang masih terpasang hanya 1 buah, yaitu dari flywheel ke idle coupling. Motor penggerak mekanik tape memiliki tegangan kerja 12 volt DC arah putaran CCW. Terdapat 1 buah pegas pada mekanisme fungsi tombol playback dalam keadaan patah. Pegas ini berfungsi menekan balik saat stop. Reel kaset bagian sebelah kiri tidak terkunci dan reel mudah lepas. Head tape dan pinch roller kondisinya sudah tidak layak. Head tape terlihat masih bawaan perangkat, nampaknya belum pernah diganti. Ganti pegas komponen fungsi tombol playback yang patah. Pegas kita dapatkan dari mekanik tape bekas. Banyak kotoran tertimbun pada bagian tombol mekanik tape, sehingga kita harus lebih ekstra membersihkannya. Tombol fungsi mekanik tape masih macet. Kita coba bersihkan semua bagian yang ada di depan dan belakang unit mekanik. Aplikasikan minyak pelumas pada bagian komponen yang bergerak. Sepertinya kotoran masuk ke sela-sela plat logam dan plastik bodi mekanik, sehingga menghambat pergerakan semua fungsi tombol. Ya, sekarang semua tombol fungsi mekanik tape, terutama fungsi playback, sudah bisa dioperasikan dengan lancar. Lepas head tape dan lakukan perbaikan. Permukaan head tape sudah aus. Agar tidak mengganti head tape dengan yang baru, kita coba akali dengan cara mengamplas permukaan head tape hingga rata dan mulus. Pergunakan amplas secara bertahap
dari mulai grade 240 hingga grade 1000 agar permukaan head tab bisa rata seperti baru. Permukaan head sudah kita ratakan dengan amplas secara bertahap. Bersihkan seluruh bagian head dengan menggunakan cairan alkohol. Sambung kembali kabel head dengan posisi pin sebelah kiri sebagai output signal audio dan sebelah kanan sebagai signal ground. Lepas dan ganti reel kaset sebelah kiri. Kita pergunakan reel cabutan dari mechanic tape bekas. Pegas di bagian bawah reel hilang, sekalian kita pasang kembali pegas dan komponen reel lainnya. Reel kaset sudah selesai diperbaiki. Pastikan reel tidak berat atau putaran reel harus ringan. Lakukan pergantian karet sabuk flywheel ke idle coupling dan dari motor penggerak ke flywheel. Putaran flywheel capstan terasa berat, sepertinya ada masalah di bagian bushing capstan. Lepas capstan dan bersihkan kotoran atau karat yang menghambat putaran. Pergunakan karet sabuk ukuran nomor 12 dan 14. Masih ada masalah dengan motor penggerak mechanic tape, putaran motor berat dan terdengar suara saat puli digerakkan. Coba berikan tegangan input 12 volt DC pada terminal input tegangan motor. Berikan pelumas pada bushing motor, lepas terlebih dahulu kap penutup motor bagian atasnya. Bushing motor telah kita bersihkan. Pasang kembali motor pada mounting. Sekarang kita uji lagi motor penggeraknya. Ya, sekarang motor bisa berputar dengan lancar dan suara akibat bushing yang kotor tidak terdengar lagi. Coba periksa kondisi semua tombol fungsi mechanic tape saat motor berputar. Auto stop masih bekerja dengan baik. Fungsi pause normal. Sedikit masalah dengan fungsi fast forward dan rewind. Berikan pelumas pada idle coupling. Oke, fungsi fast forward dan rewind sudah bekerja normal. Kondisi pinch roller sudah tidak layak. Ganti pinch roller dengan diameter roll 9 mm. Bentuk pinch roller seperti ini. Pasang pinch roller pengganti sesuai dengan posisinya. Uji mechanic tape dengan memutar kaset audio. Ya, fungsi mechanic tape telah pulih dan siap untuk dipergunakan. Bersihkan tombol fungsi mechanic tape dari kotoran atau debu yang menempel dan juga bagian lainnya perlu dibersihkan. Mechanic tape selesai diperbaiki. Lanjut ke modul PCB panel kontrol.
Pada modul ini terdiri dari rangkaian potensio pengatur volume utama, pengatur level mikrofon dan efek echo, pengatur frekuensi grafik equalizer, saklar mode loudness dan mode tape player, LED indikator mode dan fungsi input, serta LED audio level meter. Periksa kondisi seluruh komponen pada modul ini, diantaranya potensiometer, kapasitor elektrolit, dan saklar fungsi. Sebelum ke proses pemeriksaan kondisi komponen, kita bersihkan semua bagian modul, banyak kotoran menempel pada komponen dan PCB. Periksa koneksi saklar mode loudness dengan mode buzzer pada multimeter. Koneksi saklar masih normal. Berikan cairan kontak cleaner pada lubang saklar bagian atas. Bersihkan juga saklar mode tape player. Terdapat 3 saklar pemilih dengan jenis DPDT 2x3 pin. Saklar mode ini jarang dipergunakan, ditambah knop saklar pada panel hilang, sehingga rencananya hanya 1 saklar yang akan kita aktifkan, yaitu mode normal. Lubang saklar pada panel kita tutup. Periksa kondisi saklar mode normal. Koneksi saklar mode tape player masih normal. Potensio geser pengatur frekuensi grafik equalizer sejumlah 7 buah, ditambah 1 buah potensio pengatur balance. Bersihkan karbon track dan sweeper potensio dengan kontak cleaner. Potensio grafik equalizer memiliki nilai resistansi 20 kilo ohm stereo, sedangkan potensio pengatur balance memiliki nilai resistansi 100 kilo ohm mono. Periksa kondisi koneksi karbon track potensio, lepas potensio, dan lakukan pengukuran. Potensio memiliki sejumlah 8 pin, panjang badan 4 cm. Koneksi dan resistansi potensiometer terukur masih normal. PR705 adalah potensiometer pengatur volume utama. Potensio sudah diganti, jadi ini bukan bawaan perangkat. Potensio memiliki 7 pin, termasuk pin CT untuk mode loudness. Pada bagian lapisan bawah PCB tertera marking atau simbol potensio. Terdapat 2 buah variabel resistor dalam desain potensio ini. Kadang potensio yang ada di pasaran tidak sesuai dengan konfigurasi model ini, sehingga saat digunakan volume tidak tepat dalam pengaturan level audio yang diharapkan. Lepas potensio dari PCB untuk kita cek konfigurasinya. Pin nomor 3 merupakan gabungan antara 2 pin potensio yang digunakan untuk sambungan ke ground dalam skema potensio single. Pin nomor 3 adalah pin nomor 1. Untuk lebih jelasnya, pada PCB tertera skematik potensio yang seharusnya dipasang pada model perangkat ini. Sebelumnya kita sudah sukses mengganti potensio pada model DAT58C dengan model potensio seperti ini. Namun pada model DAT57 ini konfigurasi pin potensio berbeda. Konfigurasi pin potensiometer volume DAT58C memiliki total pin 7, 6 pin di depan dan 1 pin di samping.
Setelah diperiksa, potensio pengganti yang terpasang juga konfigurasinya berbeda, sehingga kita harus mencari model lain dengan konfigurasi pin yang sama. Setelah dilakukan pencarian, kita temukan model potensio berbeda, namun memiliki konfigurasi pin yang sesuai untuk model perangkat ini. Agar bisa dipasang pada PCB, sedikit modifikasi pada potensio diperlukan. Potensio pengganti memiliki pin model lurus, sedangkan potensio yang diperlukan model pin tekuk. Pin potensio pengganti sudah disesuaikan. Untuk penghubung bodi ke grounding PCB, kita sambung dengan kawat. Terdapat 4 buah resistor 10 kilo ohm dan 2,2 kilo ohm. Dipasang pada pin nomor 1, 4, 5, dan 7 potensio. Untuk lebih jelasnya, bisa diperhatikan pada video ini setelah potensio selesai dipasang. 4 buah resistor, masing-masing 2 buah untuk masing-masing kanal, dimaksudkan untuk mengurangi nilai resistansi potensio pin nomor 2 ke 3 dan nomor 2 ke pin CT. Resistor dipasang paralel terhadap carbon track potensio. Jika dirasa kurang sesuai, rangkaian resistor ini bisa kita lepas setelah nanti proses pengujian. Ya, ini resistor yang dimaksud. Pasang kembali resistor seperti yang sudah saya jelaskan. Proses penggantian potensiometer volume utama telah selesai. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Soket BB701 adalah sambungan ke LED indikator knop potensio volume. Pin soket longgar perlu disolder ulang. Lanjut ke pemeriksaan kapasitor elektrolit rangkaian grafik equalizer. Biasanya nilai kapasitor berubah seiring dengan usia perangkat. Banyak yang berkomentar cara mengatasi suara pada perangkat audio Polytron, bass cacat atau kecil sebelah. Di antaranya penyebabnya adalah kapasitor ini. Nilai kapasitor biasanya 0,1 mikrofarad, 0,22 mikrofarad, dan 0,47 mikrofarad. Kapasitor ini merupakan komponen band pass filter untuk nada middle ke low. Contohnya seperti pada kasus ini, nilai kapasitor terukur berubah dan ESR tinggi. Ini adalah kapasitor fungsi band pass filter. 6 buah kapasitor perlu diganti. Dan yang ini adalah kapasitor band pass filter nada bass, kapasitas 2,2 mikrofarad, kapasitansi berubah, perlu diganti. Kapasitor kopling input output di area volume control, kondisinya tidak layak, perlu diganti. Nilai kapasitor 47 mikrofarad, 25 volt. Sama halnya dengan kapasitor pada area LED indikator dan LED audio level meter, semua kapasitor kapasitas dan ESR berubah. Nilai kapasitor 4,7 mikrofarad, 50 volt. Kondisi solderan pada pin komponen rangkaian LED audio level meter retak, perlu disolder ulang. Potensiometer pengatur level input mikrofon dan efek echo masih layak pakai, hanya perlu dibersihkan dengan kontak cleaner.
Bersihkan lapisan bawah PCB dari kotoran dan sisa plugs timah solder menggunakan thinner pembersih. Modul rangkaian panel kontrol depan telah selesai diperbaiki dan siap dipergunakan. Progres berikutnya perbaikan modul PCB utama. Terlihat PCB dan komponen sangat kotor. Kotoran debu dan cairan minyak menjadi satu dalam waktu yang cukup lama. Sebelum diprogres, lakukan pencucian dengan menggunakan air sumur. Oke, modul PCB sudah dicuci, komponen dan marking di PCB terlihat jelas. Terdapat beberapa blok rangkaian pada modul ini, diantaranya power amplifier dengan 2 buah IC, power supply untuk power amplifier, audio noise reduction, regulator tegangan 12 dan 9 volt DC untuk rangkaian selain power amplifier, preamplifier mikrofon, preamplifier head, dan saklar fungsi. Kondisi lapisan bawah PCB seperti ini. Terdapat beberapa solderan baru atau bukan solderan pabrik. Pin komponen telah mengalami penyolderan ulang oleh teknisi sebelumnya. IC 602 terlihat dari solderan telah mengalami pergantian komponen. Ini adalah komponen utama power amplifier. Terdapat kabel jumper modifikasi penghubung antara soket input rangkaian power amplifier ke soket RCA line output. Sepertinya ini dimaksudkan untuk membuat input audio langsung ke rangkaian power amplifier. Kita lepas kabel ini. Kabel penghubung yang telah dilepas terhubung ke soket AF601, di mana soket ini merupakan input audio rangkaian power amplifier. Periksa kondisi semua kapasitor elektrolit pada rangkaian power amplifier. Semua kapasitor elektrolit telah dilepas. Setelah dilakukan pengujian, kapasitor mengalami penurunan kapasitansi. Nilai kapasitor 1 mikrofarad 50 volt untuk kopling input audio dan 470 mikrofarad 35 volt untuk filter tegangan. Ganti semua kapasitor pada rangkaian power amplifier. Terdapat kapasitor yang dipasang di luar PCB dengan kapasitas 10 mikrofarad 50 volt berfungsi sebagai ripple filter. Kapasitor perlu diganti kapasitas dan nilai ESR sudah berubah. Kapasitor dipasang antara pin nomor 1 dan pin nomor 12 IC AN7164. IC AN7164 komponen produk Panasonic, merupakan power amplifier sistem BTL, daya maksimal 30 watt, tegangan input maksimal 21 volt. Pergantian kapasitor telah selesai. Output power amplifier dilindungi oleh sekring pengaman masing-masing 1 buah per kanal. Periksa kondisi sekring F601 dan F602. Kondisi sekring masih bagus. Lepas sekring dari soket, pin sekring terlihat kotor, perlu dibersihkan. Sekring memiliki nilai arus maksimal 3 ampere. F503
adalah sekring pengaman input tegangan AC dari sekunder trafo power supply ke rectifier. Terlihat sekring tidak terpasang karena soket penjepit sekring patah pada satu sisi. Pada lapisan bawah PCB, sekring F503 ternyata dijamper menggunakan kawat. Perbaiki sekring F503, ganti soket sekring dengan model sama. Sekring menggunakan nilai arus 3 ampere, panjang badan 2 cm. Soket AF501 adalah sambungan ke sekunder trafo power supply, sedangkan soket AF502 merupakan sambungan ke sumber input DC eksternal. Dioda D501 hingga D504 merupakan konfigurasi bridge rectifier, tegangan utama ke amplifier dan regulator tegangan rangkaian lainnya. Nomor dioda GP600, arus maksimal 6 ampere 50 volt. C505 adalah kapasitor filter tegangan utama. Nilai kapasitor 6800 mikrofarad 35 volt. Lanjut ke blok rangkaian audio noise reduction menggunakan komponen utama sebuah IC dengan nomor LM1894. Periksa seluruh kapasitor dengan kapasitas 4,7 mikrofarad, 1 mikrofarad, 0,1 mikrofarad, dan 10 mikrofarad. Seluruh kapasitor pada rangkaian ini mengalami penurunan nilai kapasitas, sehingga kita harus mengganti semua kapasitor tersebut. Saklar mode DNR dan MPX kondisinya masih layak, hanya perlu dibersihkan menggunakan kontak cleaner. Berikutnya periksa kondisi komponen rangkaian regulator tegangan 12 dan 9 volt. Komponen utama menggunakan IC AN7812 dan AN7809. Tegangan regulator ini bersumber pada power supply utama, yaitu dari kapasitor filter C505, diumpankan ke IC AN7812, menghasilkan tegangan stabil 12 volt untuk keperluan tegangan motor penggerak mekanik tap dan lainnya. Sedangkan IC AN7809 menghasilkan tegangan stabil 9 volt untuk supply IC Dynamic Noise Reduction. Regulator tegangan 12 volt dan 9 volt DC difilter menggunakan kapasitor 1000 mikrofarad 16 volt, masing-masing satu buah kapasitor. R506 dan R507 merupakan resistor pembatas arus untuk kedua IC regulator, nilai resistansi 180 ohm 5 watt. Lepas dan periksa kondisi kapasitor filter C506 dan C507 serta kapasitor lainnya. Setelah diperiksa, kapasitor filter C506 dan C507 masih layak pakai. Sedangkan kapasitor lainnya dengan nilai 47 mikrofarad 25 volt perlu diganti. Rangkaian regulator tegangan 9 volt dan 12 volt telah selesai diperbaiki. Oke, lanjut ke blok rangkaian penguat headphone dan preamplifier mikrofon. Rangkaian penguat headphone terdiri dari beberapa komponen menggunakan komponen utama transistor 2SC458 dan 2SC1213 sebagai penguatnya. Semua kapasitor perlu diganti, nilai ESR tinggi. Rangkaian preamplifier mikrofon menggunakan komponen utama dua buah IC dengan nomor AN6551. Lepas dan periksa seluruh kapasitor pada blok rangkaian preamplifier mikrofon. Setelah dilakukan pemeriksaan,
seluruh kapasitor pada rangkaian preamplifier mikrofon tidak layak. Semua kapasitor telah diganti. Berikutnya pemeriksaan komponen blok rangkaian preamplifier head. Komponen utama menggunakan IC dengan nomor LA3220. Seperti halnya blok rangkaian sebelumnya, semua kapasitor tidak layak dan sudah dilakukan pergantian. S201 adalah saklar 27 pin yang berfungsi sebagai pemilih mode playback atau record pada fungsi input tape player. Saklar perlu diperiksa kondisi koneksinya. Ya, kondisi saklar masih layak dan memiliki koneksi bagus. Bersihkan koneksi saklar menggunakan kontak cleaner agar koneksinya lebih sempurna dan awet. Jika menemukan permasalahan suara tape kecil sebelah atau suara tidak seimbang antar kanal, salah satu penyebabnya adalah saklar S201 ini. Terima kasih untuk Om Botak 50 Hz yang tetap setia dengan channel ini dan selalu berlangganan. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Bagi sobat elektro yang ingin berpartisipasi dan mendapat perlakuan khusus dari kita, silahkan klik tombol langganan atau tombol gabung. Murah meriah, terdapat 3 pilihan harga. Sebagian solderan pin saklar S201 kondisinya retak, lakukan solder ulang pada semua pin saklar. Pemeriksaan komponen dan perbaikan modul PCB utama telah selesai. Bersihkan lapisan bawah PCB dengan menggunakan thinner pembersih atau cairan IPA. Modul PCB utama sudah pulih dan siap dipergunakan. Ini adalah modul PCB soket input mikrofon dan rangkaian efek echo. Komponen utama efek echo menggunakan 2 buah IC dengan nomor MN3101 dan MN3007. Input mikrofon disediakan 2 buah soket input dengan diameter lubang 6,5 mm. Tidak banyak komponen pada modul ini. Rangkaian utamanya terdapat pada blok preamplifier mikrofon yang terdapat atau terletak di PCB modul utama. Bersihkan soket input mikrofon menggunakan cairan kontak cleaner. Periksa kondisi kapasitor C302 dengan nilai 10 mikrofarad 50 volt. Ya, kapasitor memiliki ESR tinggi, kapasitor perlu diganti. Berikut juga dengan C304. Modul PCB input mikrofon dan efek echo selesai diperbaiki dan siap digunakan. Saklar mode tape player tidak akan kita gunakan. Saklar kita buat statik di mode normal. Hingga saat ini belum menemukan tombol untuk ketiga saklar ini. Untuk itu lubang saklar mode harus ditutup. Penutup lubang saklar menggunakan plat aluminium tebal 1 mm, panjang 4 cm dan lebar 7 mm. Agar sama dengan warna panel, kita cat dengan warna hitam. Bersihkan seluruh bagian panel depan. Cuci panel dengan menggunakan air deterjen.
Seluruh bagian panel telah dibersihkan. Pasang kembali komponen panel, mechanic tape, dan modul rangkaian panel kontrol depan. Perkuat dudukan mechanic tape dengan 4 buah skrup M3 panjang 1 cm. Pastikan tombol fungsi dan pintu mechanic tape tepat pada posisinya. Kabel penghubung tegangan LED indikator volume kontrol perlu diganti. Terlihat solderan tidak rapi bekas perbaikan teknisi terdahulu. Kabel sambungan tegangan LED indikator volume kontrol telah diganti menggunakan kabel fleksibel. Pasang seluruh knop potensio dan saklar pada modul panel kontrol. Pasang modul PCB panel kontrol pada posisinya, perkuat dengan 5 buah skrup. Pastikan posisi potensio pengatur frekuensi grafik equalizer dan lainnya tepat pada lubang di panel. Lanjut ke perbaikan instalasi tegangan input AC dan DC utama. Sekring pengaman DC input dengan kondisi tidak terpasang. Tutup rumah sekring tidak terpasang kemungkinan hilang. Sekring disolder langsung pada pin rumah sekring menggunakan jenis sekring tancap. Nilai arus sekring tertera 15 ampere. Rapihkan instalasi sekring DC input, kembalikan seperti kondisi semula. Pasang tutup rumah sekring, pergunakan jenis yang sesuai dengan rumah sekring ini. Kemudian pergunakan sekring dengan nilai arus maksimal 5 ampere. Saklar pilihan tegangan sumber AC/DC mengalami kerusakan parah. Lepas saklar dan ganti dengan jenis yang sesuai. Sayangnya kita tidak memiliki stok jenis saklar yang sama dengan bawaan perangkat ini. Coba dengan jenis saklar lain, sedikit modifikasi diperlukan pada posisi lubang baut pengencang. Saklar pengganti yang kita gunakan memiliki dimensi lebih besar dan jarak antar lubang baut lebih lebar. Lubang baut perlu disesuaikan dengan posisi saklar pada panel. Lepas saklar pilihan sumber input tegangan AC input utama, di mana pada saklar ini terdapat PCB berisi rangkaian sekring pengaman AC dan sambungan kabel input primer trapo power supply. Saklar pemilih tegangan input terlihat korosi pada plat logam bagian atas. Ganti saklar dan lepas kabel sambungan ke saklar power dan input dari steker. Sekring tegangan AC input utama memiliki nilai arus 1,6 ampere, panjang bodi 2 cm. Kondisi sekring masih bagus. Kabel AC input utama perlu diganti. Ini bukan bawaan perangkat. Kabel pernah diganti dengan kualitas yang kurang baik. Pergunakan kabel AC input utama pengganti dengan kabel yang berkualitas bagus. Sekalian ganti juga kabel glandnya. Soket banana tegangan DC input kondisinya tidak layak. Ganti kedua soket dengan model soket yang sama. Soket DC input tegangan positif
disambungkan dengan rumah sekring yang terdapat pada panel. Input DC yang telah melalui rumah sekring harus melalui saklar pilihan AC/DC sebelum disambung ke soket DC input pada modul PCB utama. Begitu juga dengan input tegangan AC harus melalui saklar pilihan AC/DC sebelum disambungkan dengan saklar power utama dan bagian lilitan primer trapo power supply. Instalasi sumber tegangan input AC/DC telah selesai. Pasang kembali saklar pilihan tegangan input AC pada panel dan perkuat dengan 2 buah baut ukuran M3 panjang 6 mm. Soket output lilitan sekunder trapo power supply kita pasang kembali. Soket didapat dari cabutan perangkat TV tabung lama. Inti besi trapo power supply sebagian sudah berkarat. Bersihkan karat dan kotoran yang menempel pada badan trapo. Pindahkan tuas saklar pilihan AC/DC ke input tegangan AC karena kita akan coba mengukur output tegangan lilitan sekunder trapo power supply. Saklar power utama menggunakan jenis DPDT 2 pin. Kondisi saklar masih bagus. Bersihkan soket headphone dengan menggunakan kontak cleaner. Aktifkan saklar power utama, siapkan multimeter pada fungsi AC pole. Steker telah dihubungkan ke sumber listrik. Lakukan pengukuran tegangan AC pada soket tegangan output lilitan sekunder trapo. Ya, tegangan pada lilitan sekunder trapo terukur 20 volt AC. Jika diubah menjadi DC melalui rectifier menjadi sekitar 28 volt DC tanpa beban. Bersihkan base plate dan panel belakang perangkat. Kemudian aplikasikan cat semprot pada inti besi trapo power supply untuk menjaga korosi yang lebih meluas ke badan atau inti besi trapo. Setelah susah payah melakukan pencarian, akhirnya kita temukan plat aluminium pendingin asli perangkat ini. Plat pendingin harus terhubung dengan PCB melalui sebuah plat besi berbentuk siku sudut 90 derajat. Pasang plat siku penghubung dan perkuat dengan skrup. Berikan thermal pasta pada posisi IC power amplifier menempel pada permukaan plat pendingin. Sambungkan siku penghubung ke PCB dan perkuat dengan skrup. Sebelum pemasangan modul PCB utama, bersihkan panel terminal output speaker dan soket RCA fungsi input dan output audio. Perkuat posisi modul PCB utama ke base plate dengan baut ukuran M3 sejumlah 4 buah. Plat pendingin IC power amplifier diperkuat dengan baut ukuran M5 sebanyak 2 buah. 4 buah skrup pengencang untuk terminal output speaker dan soket RCA. Untuk menguji IC power amplifier, coba sambungkan soket output lilitan sekunder trapo ke soket AF501 dan soket headphone ke soket AF602.
Hubungkan juga speaker impedansi 8 ohm ke terminal output speaker. Saklar power AC utama aktif, hubungkan steker ke sumber listrik. Coba sentuh pin signal audio, kanal kanan dan kiri soket AF601 input power amplifier. Ya, terdengar suara pada loudspeaker menandakan rangkaian power amplifier telah bekerja. Lakukan pengukuran tegangan pada power supply utama. Tegangan power supply utama terukur 24,3 volt DC. Tegangan ini untuk menyuplai rangkaian power amplifier dan regulator 12 volt serta 9 volt DC. Berikutnya, ukur tegangan pada regulator tegangan 12 volt dan 9 volt DC. Tegangan pada pin nomor 3 IC AN7812 terukur 12,8 volt DC. Sedangkan tegangan pada pin nomor 3 IC AN7809 terukur 8,9 volt DC. Semua tegangan terukur normal. Knop saklar fungsi DNR dan MPX mengalami patah pada selongsong tangkai. Coba perbaiki dengan cara mengelas plastik selongsong menggunakan solder. Pasang knop pada saklar fungsi MPX dan DNR, aplikasikan lem kuning untuk menjaga knop lepas kembali. Pasang panel depan, pastikan knop saklar fungsi MPX dan DNR bisa dioperasikan dengan lancar. Perkuat panel depan menggunakan baut M3 sejumlah 3 buah pada bagian bawah. Saklar power utama dan soket headphone terpasang pada satu rangka plat besi. Diperkuat posisinya ke panel depan dengan 2 buah skrup. Panel depan dan komponennya telah terpasang. Sambungkan kabel penghubung antar modul rangkaian sesuai dengan posisinya masing-masing. Sambungkan body mechanic tape ke ground pada rangkaian preamplifier head. Modul rangkaian telah selesai diinstalasi. Berikutnya kita uji apakah perangkat sudah bisa berjalan. Aktifkan saklar power utama. Ya, LED indikator volume control dan status fungsi perangkat telah menyala. Coba aktifkan saklar fungsi input tape player dan coba putar kaset audio. Fungsi tape player sudah berjalan. Grafik equalizer juga bekerja dengan normal. Posisi head tape perlu diatur ulang. Variabel resistor RT201 perlu diatur ulang agar output sinyal audio preamplifier head seimbang.
coba salah satu fungsi input audio dari soket RCA pada panel belakang. Input audio kita ambil dari smartphone. Input audio dihubungkan pada fungsi input tuner. Cik, 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 ciklo, 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 cik. Oke, fungsi kaset player dan mikrofon input telah berjalan dengan baik. Berikutnya kita tambahkan modul Bluetooth Music Receiver untuk mempermudah koneksi audio ke perangkat smartphone. Seperti biasa, kita masih menggunakan modul Bluetooth M18 beserta komponen regulator 5 volt dan filter tegangan input modul Bluetooth. Proses perakitan modul Bluetooth beserta regulator 5 volt dan filter tegangan sudah sering kita bahas pada konten sebelumnya. Bagi yang belum menonton, silahkan buka video-video pada konten sebelumnya. Modul Bluetooth ditempatkan di atas soket RCA, audio input dan output. Pada perangkat ini terdapat 3 pilihan input audio. Yang akan kita pergunakan untuk input modul ini adalah fungsi input CD. Kabel sambungan audio output modul Bluetooth hanya signal kanan dan kiri tanpa ground untuk menghindari efek ground loop. Tegangan input modul Bluetooth diambil dari output IC 501 regulator 9 volt DC IC AN 7809 melalui jumper J509. Sedangkan ground atau negatif diambil dari jumper J510. Instalasi modul Bluetooth telah selesai. Sekarang kita uji apakah instalasinya sudah benar. Saklar power telah aktif, ya terlihat LED indikator telah menyala berkedip, menandakan modul Bluetooth telah bekerja. Coba hubungkan koneksi modul Bluetooth yang telah kita pasang dengan perangkat smartphone. Saklar fungsi input aktif pada fungsi CD input. Terdengar nada, koneksi telah sukses. Instalasi modul Bluetooth telah berhasil. Rapihkan kabel tegangan input, aplikasikan lem tembak.
atas perangkat sebagian terkena korosi, lakukan pengamplasan pada bagian yang berkarat, dan untuk mencegah korosi meluas, aplikasikan cat semprot warna clear. Bagian permukaan atas dicat dengan warna hitam. Rapihkan seluruh kabel instalasi yang telah teruji dengan benar untuk mengurangi noise liar pengaruh dari kabel instalasi yang tidak rapih. Instalasi kabel telah selesai dirapihkan. Periksa kembali sambungan atau posisi kabel dari kemungkinan keliru. Resistor tambahan pada potensio volume kontrol kita pasang 2 buah dengan nilai 2K2 ohm. Hal ini dimaksudkan untuk koreksi nada middle pada mode loudness. Plat cover atas telah dibersihkan dan dicat ulang. Pasang cover atas dan perkuat dengan beberapa baut dan skrup. Proses restorasi perangkat audio merek Polytron model DAT57A telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.